Selamat datang kembali di Marsiana Channel. Terima kasih untuk yang sudah subscribe dan untuk yang baru bergabung silakan klik tombol subscribe, like, comment, and share jika teman-teman semuanya merasa video yang saya update memiliki manfaat untuk kita semua. Baik teman-teman, pada kesempatan kali ini kita akan membahas soal manajerial atau sosiokultural yang merupakan salah satu aspek yang akan dinilai atau akan keluar pada saat tes P3K nanti. Nah, soal manajerial dan sosiokultural ini sama dengan soal tes TKP saat mengikuti tes CPNS. Baik teman-teman, kita langsung saja ke contoh soalnya. Anda seorang resepsionis di sebuah kantor yang bergerak dalam bidang pelayanan. Banyak keluhan yang dituduhkan kepada instansi tempat Anda bekerja, padahal di instansi tempat Anda tersedia fasilitas untuk keluhan secara online. Sikap Anda: A. Menerima keluhan konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. B. Menerima dan menyampaikan keluhan sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. C. Menerima dan menyediakan fasilitas konsumen sambil menanyakan apakah ada keluhan saat menyampaikan keluhan secara online. D. Menyelesaikan keluhan konsumen sambil menanyakan apakah ada kesulitan saat menyampaikan keluhan secara online. Atau D. Mendengarkan keluh kesah konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Jawabannya hampir sama, hampir mirip-mirip semuanya ya. Jadi jawabannya yang paling tepat itu adalah yang A. Menerima keluhan konsumen sembari mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Yang ini opsinya lebih tepat karena setelah kita menerima keluhan, kita langsung mengajarkan cara menyampaikan keluhan secara online. Baik, soal berikutnya. Kamu dipilih untuk mengikuti pertunjukan budaya mewakili daerahmu bersama peserta lain dari Indonesia. Apa yang akan kamu lakukan? A. Sendiri menjejaki kerjasama untuk mengembangkan budaya. Ini sudah pasti salah. Komunikasi dan mencari peluang kerjasama dengan ahli sehingga budaya Indonesia berkembang. Kolaborasi dengan ahli untuk mengembangkan kebudayaan Indonesia. D. Komunikasi dengan peserta luar negeri. Atau E. Intensif melakukan komunikasi dengan peserta lain. Alternatif jawaban yang memiliki poin 5 adalah yang E. Soal berikutnya. Saat Anda pergi ke pasar, Anda melihat selembaran uang 100.000 tergeletak di tanah. Apa yang akan Anda lakukan? A. Mengambilnya dan akan mengembalikan jika mengetahui siapa pemiliknya. B. Mengembalikan karena jika tidak maka uang tersebut akan ditemukan orang lain. C. Mengembalikannya kemudian mengimpaknya. D. Mengambilnya lalu memberikan kepada orang lain. Atau E. Mendiamkannya saja. Jawaban yang paling tepat, ya, kita mendiamkannya saja. Kenapa mendiamkannya saja memiliki poin tertinggi? Kenapa tidak mengambilnya lalu memberikan kepada orang lain? Ya, karena itu bukan merupakan hak kita. Kalau kita memberikan kepada orang lain atau niatnya sedekah, berarti kita harus mengambil dari kantong kita sendiri ya. Kalau uang hasil nemu atau kita melihat uang di jalan, lebih baik kita mendiamkannya saja karena bukan merupakan hak kita. Soal berikutnya. Hampir semua pegawai di instansi Anda bekerja meminta uang sebagai tanda terima kasih atas pengurusan surat menyurat. Menurut aturan kantor, hal itu tidak diperbolehkan. Maka Anda A. Ikut melakukan karena semua teman melakukannya kemudian mengembalikan ke kas negara. B. Melakukannya hanya dalam situasi darurat, misalnya untuk keperluan berobat yang mendesak. C. Anda dan keluarga tidak terancam jiwanya, maka Anda tidak akan melakukannya. D. Berusaha semampunya untuk tidak melakukannya. Atau E. Tidak ingin melakukannya sama sekali. Nah, jawabannya di sini yang paling tinggi poinnya adalah yang E. Tidak ingin melakukan sama sekali. Walaupun kenyataannya di beberapa instansi masih banyak memungut biaya atau pungli ketika melakukan
ketika kita melakukan pengurusan surat menyurat ya, tapi di sini kita harus memberikan jawaban secara tegas mengenai kepribadian kita bahwa kita tidak akan melakukannya sama sekali. Jawabannya yang paling tepat itu adalah yang E. Anda adalah karyawan sebuah apotik. Seseorang ingin membeli obat anti kejang tanpa membawa resep dari dokter, namun orang tersebut mengatakan ia sangat memerlukan obat tersebut untuk menolong anaknya yang sedang demam tinggi. Apa yang akan Anda lakukan? A. Saya memberikan obat tersebut karena kondisi darurat. Saya menolak dan menyarankan anaknya untuk dibawa ke apotik saja. Saya memberikan obatnya asalkan ada dokter anak di apotik tersebut yang mau memberikan resep. Saya menolaknya dan meminta maaf. Atau E. Saya menerimanya jika ia mau bertanggung jawab jika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Jawaban yang paling tepat di sini adalah saya memberikan obatnya asalkan ada dokter yang mau memberikan resep obatnya. Kenapa? Karena ini berhubungan dengan nyawa orang lain ya. Jika kita bertindak gegabah, misalnya kita langsung memberikan obatnya karena kita melihat situasinya darurat, itu bisa akan timbul resiko yang nantinya kita tidak tahu atau kita kurang paham ya kan, sehingga bisa menyebabkan mohon maaf kematian seperti itu. Jadi ketika kita ingin memberikan obat, yaitu harus sesuai dengan resep dokter. Soal berikutnya, di kampus Anda melihat ada seorang mahasiswa menggunakan baju daerah dan teman-teman yang ada di sekitarnya menertawakan, maka Anda ikut menertawakannya, mendiamkan karena hal itu wajar, memarahi orang-orang yang menertawakannya, memberikan informasi tentang daerah itu, atau E. Mendiskusikan dan memberikan masukan agar menyesuaikan. Nah, ini sering kali terjadi ya, bukan hanya terjadi di kampus, bahkan di sekolah-sekolah pun sering terjadi. Apa yang akan kita lakukan jika kita melihat situasi seperti ini? Ya, kita tidak boleh ikut menertawakan, apalagi kalau kita hanya diam saja atau bahkan kita lalu memarahi orang-orang yang menertawakan. Jawaban yang paling tepat itu adalah kita mendekati orang yang bersangkutan lalu mendiskusikan dan memberikan masukan agar bisa menyesuaikan dengan menggunakan pakaian yang layak digunakan di kampus seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang E. Soal berikutnya, Anda baru lulus SLTA dan belum melanjutkan kuliah. Pak Lurah meminta Anda membantu mengajar di sebuah sekolah di desanya. Maka Anda tidak mau karena tidak digaji. Mau asalkan digaji walaupun sukarela. Mau dengan melihat jam kosong untuk melakukannya. Mau dengan semangat sekali untuk mengasah kemampuan mengajar. Atau mempertimbangkan terlebih dahulu. Jawaban yang paling tepat adalah yang D. Soal berikutnya, perusahaan tempat Anda bekerja mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan ada pergantian pimpinan dan pimpinan yang baru sangat kaku dan tidak terlalu mengerti soal pasar. Anda adalah orang yang paham mengenai pasar dan cara meningkatkan target. Apa yang akan Anda lakukan? A. Memikirkan cara merubah sifat pimpinan, mengajukan ide secara pribadi dan mengemukakan strategi untuk perbaikan kondisi perusahaan, mengajak atasan dan rekan kerja mengatur jadwal, melakukan diskusi secara teratur, membiarkan saja karena bukan tanggung jawab saya, mengajak rekan satu tim sepakat menyerahkan pada pimpinan karena pimpinan pasti punya strategi. Keselamatan perusahaan itu merupakan keselamatan bersama ya, baik itu kamu sebagai bawahan, atasan, ataupun hanya staf biasa. Tapi untuk keberlangsungan bersama, kita memiliki visi dan misi yang sama. Jadi apapun yang terjadi, itu merupakan tanggung jawab bersama. Nah, kebetulan kamu di sini adalah orang yang paham nih mengenai pasar. Apa yang akan kamu lakukan? Memikirkan cara merubah sifat pimpinan ini tidak bisa ya, karena sifat seseorang itu akan berubah jika orang tersebut yang menginginkannya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B. Soal berikutnya, Anda memiliki teman yang istrinya akan melahirkan, namun teman Anda tidak memiliki biaya dan meminjam uang pada Anda, padahal uang Anda hanya cukup untuk makan sehari-hari. Maka
Saya meminta maaf dan menjelaskan keadaan sebenarnya, lalu mengatakan bahwa saya tidak punya uang untuk dipinjamkan. Saya pinjamkan sisa uang saya yang sedikit tersebut. Saya menolak meminjamkan uang saya karena itu hanya cukup untuk kebutuhan saya. Saya menyarankan untuk meminjamkan pada orang lain atau saya membantunya dengan meminjamkan uang dari orang lain. Jawaban yang paling tepat di sini adalah kita mengatakan sejujurnya. Baik, terima kasih teman-teman. Cukup sampai di sini dulu pembahasan kita mengenai soal manajerial sosiokultural. Nanti akan saya buatkan video lanjutannya. Bagi teman-teman yang membutuhkan file PDF-nya, silakan komen di kolom komentar. Nanti akan saya sharekan dalam bentuk PDF. Terima kasih sudah mengunjungi channel ini. Sampai ketemu lagi di video berikutnya.